Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Al-ayah. Sadaqallah. Hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat yang mana dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakannya dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, dari zaman kebodohan ke zaman kecerdasan. Hadirin yang dirahmati Allah, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan, bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih, niat yang ikhlas, dan semangat yang tinggi untuk meningkatkan ibadah kita. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang setelah sadar, wajibkah melunasi sholat? Salah satu yang perlu diperhatikan adalah sholat, yang mana sholat itu merupakan tiang agama, dan terkadang kita lupa atau bahkan meninggalkan sholat tanpa udzur syar'i. Pertanyaan yang sering muncul ialah, apakah kita wajib melunasi sholat yang telah ditinggalkan setelah kita sadar? Jawabannya adalah iya. Kita wajib melunasi sholat yang telah ditinggalkan dengan cara sholat qada. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang lupa sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Tidak ada tebusan untuk itu kecuali sholat itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tarjih Muhammadiyah juga menekankan bahwa sholat qada harus dilakukan segera setelah ingat. Tidak boleh ditunda-tunda dan harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Fatwa yang menyatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat, terutama sholat wajib, dengan sengaja, maka ia harus bertaubat dan melunasi sholat yang telah ditinggalkan dengan cara sholat qada. Dalam hadis disebutkan, An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rufi'al qalam an salasatin, anin naim hatta yastayqidha, wa anis sabi hatta yablugha, wa anil majnun hatta ya'qila. Yang artinya, pena atau pencatat amal dosa diangkat dari 3 golongan. Orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia balik, dan orang gila sampai ia berakal atau sadar. Ada ungkapan pendek dari syarah ayyurfi'a anhum al-ism wa taqlid, yang maksudnya diangkat dari mereka dosa dan beban hukum. Yang pertama, an-naim itu orang yang tidur. Selama kita tidur, akal kita tidak berfungsi sempurna. Jika terjadi sesuatu tanpa sengaja ketika tidur, tidak berdosa. Tetapi setelah bangun, kewajiban kembali berlaku. Misalnya, qada sholat jika terlewat. Yang kedua, as-sobi atau anak kecil. Anak kecil belum terkena kewajiban syariat sampai balik. Amal baik tetap dicatat sebagai pahala. Dan adapun orang tua dianjurkan melatih ibadah sebelum balik. Yang ketiga itu al-majnun atau orang gila. Karena hilang akal, tidak terkena taklif. Jika sadar kembali, kewajiban kembali berlaku. Perbuatannya saat hilang akal tidak dihitung dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.